Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong. Ada kesalahan juga nggak? Ada mekanisme yang salah nggak? Ada korupsi nggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini belum diperiksa semua, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanillah. Bagi Anda yang selama ini selalu tidak ingin ketinggalan berita-berita tentang Tom Lembong yang ditahan oleh Kejaksaan Agung, hari ini resmi ada kabar terbaru, di mana di sini pihak dari Tom Lembong resmi mengajukan pra-peradilan. Nah, hal ini diungkap langsung oleh pengacara Tom Lembong yaitu Ari Yusuf Amir, di mana di sini beliau menjelaskan bahwa memang ada banyak sekali kejanggalan atau sepertinya kasus ini tebang pilih. Nah, sepertinya substansinya apa saja yang akan dilakukan, baiknya mungkin memang langsung ke videonya aja ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari simak videonya berikut ini. Oke, baiklah, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat siang semuanya. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, nah ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023 mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Thomas Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi, tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami
mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri, bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang, supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Mungkin ada tambahan. Dan pra-peradilan ini juga menuntut untuk pemeriksaan menteri-menteri sebelum dan sesudahnya di tempus tersebut. Ya, kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah ada dibagikan dokumennya. Penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Artinya tim PH mendalilkan Kejagung tebang pilih. Betul, karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016. Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong. Ada kesalahan juga nggak? Ada mekanisme yang salah nggak? Ada korupsi nggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini belum diperiksa semua, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ingat, kawan-kawan sekalian, bahwa penahanan itu hak subjektifnya memang penyidik. Tetapi dalam KUHP dijelaskan, hak subjektif ini harus masuk di akal, harus reasonable, harus secara hukum dapat dibuktikan hak subjektif tersebut. Jadi tidak sewenang-wenang untuk melakukan penahanan. Kalau mereka pengen lakukan penahanan, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini semua bisa dijawab. Kami sering kali jawab bahwa Pak Tom tidak akan melakukan itu dan sangat kooperatif. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Ya, itulah tadi penjelasan lengkap dari pengacara Tom Lembong, yaitu Ari Yusuf Amir, di mana beliau mengatakan di sini Kejagung telah menerapkan tebang pilih dalam kasus gula, ya, impor gula, di mana di sini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 itu yang diperiksa hanya Tom Lembong saja, sedangkan sudah banyak sekali pengganti dari Tom Lembong selama masa kepemimpinan dari Bapak Jokowi 9 tahun setelahnya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Nah, hal inilah yang memicu kemarahan dari pengacara Tom Lembong. Sepertinya Tom Lembong ini sangat dizolimi oleh Kejagung, ya, di mana tidak ada sepertinya niatan untuk memberikan hak-hak dari Tom Lembong, di mana seperti salah satunya adalah pendampingan pada saat penentuan status sebagai tersangka. Terus juga hak-hak apa yang sampai dengan kejaksaan itu akhirnya memutuskan untuk menahan dari Tom Lembong. Sedangkan selama ini Tom Lembong setiap kali dipanggil sebagai saksi sampai dengan 3 kali itu selalu datang tepat waktu dan tepat hari, sehingga tidak ada urgensi apapun, sehingga akhirnya pihak Kejagung menahan Tom Lembong. Nah, hal inilah yang akhirnya menyebabkan sepertinya ada kejanggalan dan ada sesuatu yang dipaksakan pada kasus Tom Lembong ini, sehingga Ari Yusuf Amir bersama dengan timnya melakukan perlawanan, ya, dengan membawa kasus ini untuk ke ranah pra-peradilan, sehingga dengan harapan semua apa yang
dialami oleh Tom Lembong dan ada apa di balik ini bisa terjawab dan terselesaikan pada saat pengadilan nanti. Nah, jadi gimana menurut rekan semua? Apakah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.